mari kita berbicara dulu di sini. Baru setelah itu Anda silakan mengukur kapasitas Anda, apakah Anda layak untuk menjadi seorang pemimpin atau tidak. Wih, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama podcast Rochling. Dan pada malam hari ini saya sedang menyambangi ataupun berangkat ke markas besar GBC mungkin ya. Dinamakan ini markas besar GBC ataupun tempat berkumpulnya Gema Biker Community. Nah, di sini sudah hadir Bapak Ketua GBC dan saya sangat tertarik dan berkeinginan untuk mencoba mengobrol dengan beliau. Selamat malam, Pak. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya berangkat ke sini untuk seperti biasa mengulik dan mengkaji apa saja mengenai GBC ini. Nah, di sini kita akan coba runtut rautkan mengenai pertanyaan-pertanyaan sehingga masyarakat ataupun teman-teman para penonton akan mengetahui bagaimana sepak terjang GBC khususnya di lingkungan Cikoranji dan umumnya untuk Tanjung Kera ataupun Kecamatan Pegar Ageng. Nah, Pak, mengenai latar belakang GBC, nah sejarah terbentuknya ini seperti apa? Kok bisa ada perkumpulan GBC? Baik, terima kasih dan selamat datang di markas besar GBC ya, atau sekretariat lah. Oh, sekretariat ya. Lebih tepatnya sekretariat GBC, Gema Biker Community. Terkait dengan asal usul ya atau bagaimana terbentuknya GBC itu ya tidak terlepas dari posisi saya sebagai ketua DKM. Saya mendapatkan amanah dari warga masyarakat Dusun Cikoranji untuk menjadi Dewan Kemakmuran Masjid. Nah, awalnya dari sana. Dan setelah itu saya membentuk kepengurusan seperti biasanya, bahkan membuat ADART dan sebagainya. Tetapi saya melihat bahwa kekuatan kepengurusan DKM ini memang perlu ada support system. Sehingga memang tidak cukup hanya oleh pengurus saja gitu ya. Betul. Jadi memang saya berpikir waktu itu bagaimana caranya supaya banyak orang yang memang berminat lah untuk datang ke masjid gitu, seperti itu ya. Tetapi kan untuk orang datang ke masjid itu sangat beragam ya motivasinya kan gitu motivasinya. Ya. Jadi tidak hanya untuk beribadah saja, atau hanya untuk sholat berjamaah saja gitu kan. Pengajian seperti pengajian seperti itu saja gitu. Karena memang setiap orang itu kan punya hobi ya dan motivasi masing-masing untuk beribadah datang ke masjid itu. Nah, sehingga saya membuat GBC ini sebagai support system dari kegiatan keagamaan yang ada di masjid ya. Dan waktu itu kita awali dengan melaksanakan touring waktu itu perjalanan ya. Itu touring kemana, Pak? Touring itu waktu itu kita bulan Saban ya, munggahan waktu itu ya. Oh iya, munggahan kita touring pertama ziarah dulu ke Suryalaya. Kita ziarah ke makom pengersa Abah Sepuh Abah Hanom, Guru Mursyid Thoriqoh Qadriyah Naksabandiah Pondok Pesantren Suryalaya, kemudian silaturahmi ngaras ke keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan ke Cinambo. Ya, Cinambo di Majalengka ya, Abah Pakih. Kemudian setelah itu kita lanjutkan perjalanan ke Waduk Dharma. Ya, jadi itulah awal perjalanan GBC itu. Kenapa disebut biker? Karena memang waktu itu kita mengadakan touring. Oh iya, gitu. Jadi bikernya itu dari touring itu sendiri. Nah, gitu, touring. Tapi
touringnya itu sambil ziarah. Jadi Berjarah. hiburan sambil ziarah. Wah, Kalau luar biasa istilah sekali. Ustadz Erik itu ulin bungah bari ibadah. Wah, luar biasa. Ulin bunga bari ibadah. Ulin bungah bari ibadah. Jadi mendapatkan pahala meskipun sedang bermain pemirsa. Iya. Jadi tetap mendapatkan pahala. Oh, luar biasa. Nah, mengenai visi misi GBC. Nah, saya lihat Ya. ini GBC sudah milangkala kasatu. Nah, sareng sawala tahunan gitu kan ya. Nah, mengenai visi misinya GBC ini sendiri seperti apa, Pak? Visi dan misinya. Jadi sebetulnya kembali ya tidak terlepas dari apa yang kita titik awalnya, yaitu sebagai penggerak dalam bidang keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi gitu ya. Jadi memang kembali lagi ke dalam tataran kehidupan masyarakat gitu ya. Karena memang kita kalau hanya biker saja gitu kan, biker kan identiknya dengan touring saja, dengan kan gitu touring ya. dalam perjalanan Perjalanan aja seperti itu, dan memang saya melihat kalau hanya touring kemanfaatannya gitu kan ya bagi gitu masyarakat ya. kurang. Jadi tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Sehingga memang visinya memang kita menjadi penggerak dalam bidang keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi luar biasa. Jadi 3 aspek itu ya, dari keagamaan, sosial hingga tadi ekonomi luar biasa. Nah, otomatis ini Pak, kan GBC sudah ada ADART-nya. Betul. Sudah ada ADART-nya. Artinya ada program-programnya dari mulai program utama, program rutin, ataupun program ke depan GBC seperti apa. Nah, mengenai program utamanya dulu, ini seperti apa Pak yang sudah dilaksanakan ataupun yang nantinya akan dilaksanakan program utamanya? Baik, jadi begini ya, GBC itu kan singkatan, Gema Biker Community. Jadi Gema itu juga singkatan sebetulnya. Gema itu singkatan dari Gerakan Memakmurkan Masjid. Gerakan Memakmurkan Masjid. Jadi program utamanya adalah kita memakmurkan masjid. Masjid. Tapi di sini kita memang punya paradigma bahwa masjid itu bukan hanya tempat ibadah saja, tapi kita menjadikan masjid itu sebagai pusat peradaban. Gitu ya, karena zaman Rasulullah juga beliau merencanakan berbagai hal untuk kemajuan umat waktu itu, termasuk siasat perang dan lain sebagainya itu kan di masjid. Nah, sehingga memang ini kebangkitan umat juga memang harus diawali dari masjid. Tidak mungkinlah kita bisa membangkitkan masyarakat, membangkitkan umat kalau tidak dimulai dari masjid gitu. Luar biasa. Itu program utamanya. Tapi kalau program rutin pendukung ya, pendukungnya. Kalau program pendukungnya tadi kembali ke tadi ya, kalau keagamaannya kita punya program rutinan seperti pengajian setiap malam Sabtu. Itu khusus anggota GBC atau memang bisa saja, contohnya dari kaum pemuda yang mau ikut? Bagaimana itu? Sebetulnya kita terbuka ya, dari untuk semua kalangan, baik itu dari lintas komunitas ataupun dari Karang Taruna atau dari mana saja, silahkan gitu. Karena kita yang kita kaji itu adalah kitab Miftahus Sudur, dan mayoritas di Cikoranji kan ini semuanya adalah Iwan Thoriko Suryalaya. Jadi kita belajar tabarukan kitab Miftahus Sudur, kemudian yang ngajinya paling 10 menit, 5 sampai 10 menit, tapi diskusi dan ngobrol silaturahmi. Nah, itulah di sana kita menggali jati diri gitu ya. Jadi dengan kita ada rutinan seperti itu, sebetulnya yang kita harapkan adalah menggali jati diri kita. Gitu kan? Siapa diri kita? Kan gitu ya. Untuk kita memajukan mengembangkan potensi yang kita miliki itu bagaimana? Kan seperti itu. Nah, itu program rutinan di bidang keagamaan. Kemudian juga ada di bidang sosial, kita kan kemarin sudah ada sawala ya, ini waktu kemarin itu kita sudah berbadan hukum, kemudian juga berbadan hukum sudah berbadan hukum, Kemenkumham dan akta notarisnya sudah ada. Dan kita juga sudah membagi tugas ya, ada strukturnya, ada bidang keagamaan, ada bidang jadi sudah banyak bidang-bidangnya juga ya, kemudian juga ada bidang sosial, termasuk keamanan, termasuk prestasi dan seni gitu ya. Kemudian juga ada
lingkungan hidup udah ya. Kemudian ada bidang ekonomi ya, kewirausahaan. Gitu. Ada beberapa dan memang termasuk peranan wanita. Jadi GBC ini juga ada unsur dari ibu-ibunya juga. Jadi gitu ya. Emansipasi lah ya. Jadi tidak hanya unsur laki-lakinya saja, tapi ada juga unsur keberpihakan tentunya untuk kaum wanita. Nah tadi menarik Pak, mengenai GBC sudah mendaftarkan kepada Kemenkumham. Nah, apa tujuan dan alasannya itu? Begini ya, jadi kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti ini sebetulnya kan ini disebutnya ormas. Ya, ormas. Tapi kadang orang itu berpikiran mungkin ormas itu seperti apa lah, tanda kutip ya. Tapi sebetulnya ketika memang kita berpikir untuk melakukan suatu pergerakan di masyarakat, memang kita harus punya landasan hukum. Ya, harus legal lah. Harus legal. Karena kalau kita tidak punya landasan hukum, apa yang akan kita laksanakan itu tidak berlandaskan hukum kan gitu ya. Nah maka kami di sini apalagi kan kita biker. Ketika misalkan kita melakukan touring perjalanan, apalagi perjalanan jauh itu kan harus ada pertanggungjawaban ya. Artinya lebih menjaga resiko lah ya. Resiko gitu ya. Makanya kami juga kan di sini sudah mengeluarkan KTA, kartu tanda anggota. Ya itu sebagai pertanggungjawaban keanggotaan, sehingga ketika misalkan ada pelanggaran kode etik, pencemaran nama baik dan lain sebagainya terhadap organisasi, ya kita bisa membantulah sedikitnya gitu kan ya. Kita bisa mempertanggungjawabkan kepada anggota tersebut gitu kan. Nah itu jadi kita memang tujuannya itu. Dan ketika kita sudah berbadan hukum seperti ini, kita independen. Kita tidak ada di bawah naungan mana-mana. Pokoknya kita sudah berdiri sendiri aja gitu ya. Kita tidak bisa dikaitkan dengan Karang Taruna. Kita tidak. Tapi kita support Karang Taruna. Kita tidak bisa dikaitkan dengan komunitas-komunitas lain. Misalkan GBC itu di bawah Karang Taruna. Mohon maaf, kami tidak bisa seperti itu gitu ya. Kami berdiri sendiri, kami independen karena kami berbadan hukum. Tetapi kami sangat terbuka untuk bekerja sama. Ya, artinya berkolaborasi lah. Berkolaborasi. Tentunya untuk memajukan lingkungan kita ya. Nah, meskipun berbeda, tapi tetap terbuka untuk mau bekerja sama ya, berkolaborasi. Oke, nah mengenai harapan GBC, nah ke depan melihat di lingkungan Cikoranji ini kan ya, apabila untuk memajukan lingkungan itu kan banyak hal dan rintangan gitu kan. Nah, harapan GBC itu seperti apa sih untuk memajukan khususnya lingkungan di Cikoranji ini sendiri? Jadi begini ya, kalau kita memiliki keinginan ya, kemauan untuk memajukan, saya kira kita kembali dulu deh ya, apa yang ingin kita majukan kan gitu ya. Dan itu kompleks sebetulnya kan. Ketika kita ingin memajukan suatu daerah, suatu wilayah, itu kompleks. Nggak bisa satu kita berbicaranya, karena tatanan kehidupan sosial itu kan sudah dalam suatu sistem kan gitu ya. Jadi kita memang tidak bisa berbicara satu bagian, satu bidang saja. Nah makanya kami itu tiap minggu mengadakan kajian ya, itu termasuk mencakup berbagai bidang kehidupan gitu ya. Ada sosial kemasyarakatannya, ada bidang ekonomi dan sebagainya gitu. Sehingga di sini kami berdiskusi selain dari kita mengkaji diri gitu kan. Jadi itulah yang kami utamakan sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membangun ataupun membuat kemajuan di masyarakat. Yang terpenting adalah penggalian jati diri. Penggalian jati diri luar biasa. Siapa kita gitu kan? Oke. Dan menarik sekali apa yang disampaikan dari Ketua Umum GBC ini sendiri, dan nantinya ini akan menjadi bahan informasi bagi para penonton ataupun masyarakat khususnya di Cikoranji bagaimana sepak terjang GBC. Tadi sudah diruntutkan dari awal pertanyaan gitu kan ya, dari mulai latar belakang, visi misi hingga alasan GBC mendaftarkan ke Kemenkumham. Dan mungkin ini ada pertanyaan inti ataupun yang selalu kami tawarkan ataupun selalu kami tanyakan, karena ini sangat penasaran sekali gitu kan, sudut pandang dari khususnya Ketua Umum GBC mengenai, ya kita tahu sendiri bahwa di Cikoranji banyak grup gitu kan, banyak grup. Nah, kami di sini sebagai podcast Rochling ingin mempunyai kapasitas bersifat netral.
ingin bersifat netral, namun kami akan mengakomodir jawaban-jawaban dari teman-teman khususnya dari setiap ketua-ketua ataupun tokoh-tokoh mengenai bagaimana mengenai grup di Cikoranji ini kan banyak gitu kan. Nah, bagaimana kesan positif ataupun negatifnya ataupun pandangannya mengenai banyaknya grup ini sendiri? Saya kira banyaknya grup di Cikoranji atau banyaknya komunitas Cikoranji itu wajar-wajar saja, sah-sah saja kan gitu ya, tidak ada masalah. Hanya saja setiap komunitas itu mestinya mempertanggungjawabkan gitu kan ya, apa yang menjadi visi misi dan tujuannya kan gitu. Itu yang paling yang harus ditekankan itu adalah tujuannya dan juga realisasi daripada tujuan tersebut berupa program kerja yang jelas, saya kira ya. Dan memang di sini kami betul-betul independen ya. Kalau GBC sendiri kan tidak membawa nama suatu wilayah ataupun apalah gitu ya. Di sini kami hanya menggunakan gerakan memakmurkan masjid. Itu pun umum. Ya, jadi GBC ini ya, mohon maaf, bukan sekupnya bukan hanya Cikoranji saja. Ya. Sekupnya itu bukan hanya Cikoranji saja, tapi kita juga nanti bisa membuka berbagai wilayah. Di ADART yang disahkan oleh Kemenkumham dan Akta Notaris itu kami bisa membuka cabang di berbagai wilayah Nusantara, Indonesia. Gitu ya. Jadi bukan hanya di Cikoranji saja gitu. Basisnya masjid. Ya, basisnya masjid kan gitu. Jadi mengawali di sini mungkin ini bisa menjadi pusatnya dan nantinya ada juga nanti daerah ya, gitu ada kan. korwil lah. Ada korwil ya, gitu. Di kecamatan, daerah gitu kan. Ada tujuannya juga, satu. Tujuannya semuanya bagaimana supaya memiliki kecintaan terhadap masjid, kecintaan terhadap lingkungannya, kan gitu. Betul. Lingkungannya itu ya kampungnya lah, daerahnya itu. Nah, bagaimana berkontribusi terhadap pertama itu bagaimana mendekatkan diri dulu ke masjid deh, supaya senang dulu ke masjid itu bagaimana caranya, betul. Kan gitu ya. Ini kan di sini banyak remako-remako juga, kan gitu ya, remaja-remajanya juga, ibu-ibunya juga itu yang senang memang pergerakan-pergerakan keagamaan di masjid gitu ya. Jadi memang motivasi itu awalnya harus senang dulu pemirsa. Kalau sudah senang mah ya ayeuna nonton Persib ge punya tiket sabaraha-sabaraha diundang gitu kan, apalagi ini ke masjid. Wah, pahalanya besar. Kalau kata Ustadz Erik mas saya mengutip gitu kan, kalau sholat subuh itu 27 derajat gitu kan ya. Yang diberikannya itu apabila berjamaah ke masjid. Nah, kalaupun itu sudah disukai oleh teman-teman atau penonton, yakinlah itu kan melalui tadi visi misi GBC bahwa gimana memakmurkan masjid pasti jelas gitu kan. Semoga tertarik. Nah, tambahan sedikit ya. Jadi begini, mungkin banyaknya komunitas yang ada di Cikoranji ini, saya harapkan secara pribadi ya, atas nama Ketua GBC, jadilah sebagai ruang komunikasi publik gitu ya. Jadi banyak anomali-anomali di masyarakat ini, ruang-ruang kosong termasuk keganjilan-keganjilan yang memang itu belum tersentuh oleh pihak kepemerintahan. Karena keterbatasan dana, keterbatasan istilahnya itu sentuhan daripada pihak pemerintah. Jadi adanya komunitas ini saya berharap betul gitu ya, mereka dapat dan semuanya bisa mengisi gitu kan. Kita saling menyempurnakan gitu ya. Nah, itulah yang saya harapkan. Jadi ada sinergitas di antara komunitas yang ada di Cikoranji ini, sehingga dengan adanya sinergitas itu sehingga nanti kita bisa memunculkan harapannya kan itu tadi ya. Bagaimana kita melahirkan leader-leader ataupun pemimpin-pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan itu ya memang harus diawali dari bagaimana memahami kompleksitas yang ada, gitu kan? Oke. Begini Pak. Mungkin ini terakhir pertanyaan terakhir mungkin ya. Ya. Nah, tadi disentuh mengenai leader. Nah, leader, apakah GBC ini berniat ataupun ke depan bisa melahirkan leader khususnya masuk di pemerintahan? Karena saya rasa apabila kita punya jiwa leader tapi kita tidak masuk di pemerintahan, itu tidak punya kebijakan kan untuk ya minimal merubah sesuatu itu mesti kita harus dipucuk dulu gitu. Nah, gimana itu GBC ke depan, apakah akan mengusung ataupun melahirkan pemimpin
Begini, jadi untuk itu ya, jadi GBC ini saya bilang ini kita kan tadi ya menyamakan dulu frekuensi, Ya. menyamakan dulu persepsi sehingga untuk melangkah ke arah sana memang kita harus ada dulu istilahnya itu obrolan ya, pembahasan dari berbagai hal yang ada gitu kan. Sehingga nanti lahirnya leader itu tidak muncul dengan tiba-tiba, Ya. tapi hasil daripada Kesepakatan. bukan hasil daripada istilahnya itu godogan lah, istilahnya itu ya apa ya, hasil daripada kita sudah berdiskusi panjang dan sebagainya, sehingga kita secara naluriah, secara alamiah nanti muncul gitu. Siapa nanti yang akan jadi leader sebagai ketua RT-nya dengan kapasitas yang mumpuni, RW, kemudian Kawil sampai ke perangkat desa dan Kuwu, kepala desa, itu atas dasar kita hasil istilahnya mengolah lah gitu ya. Mengolah dulu gitu kan. Melahirkan leader itu ya seperti itu saya kira gitu ya. Jadi tidak bukan asal muasal langsung pokoknya mah ini cocok langsung gitu kan ya. Jadi bagi kami kepada siapa saja yang berminat untuk menjadi yang berminat ya, dari luar GBC pun silahkan. Kami membuka ruang diskusi di tempat ini untuk mari kita berbicara tentang kompleksitas yang ada dulu. Berbagai kerumitan, berbagai anomali-anomali yang ada di masyarakat ini, mari kita berbicara dulu di sini. Baru setelah itu Anda silahkan mengukur kapasitas Anda, apakah Anda layak untuk menjadi seorang pemimpin atau tidak. Wih, luar biasa. Jadi apabila ada yang mau berminat untuk jadi pemimpin ataupun leader sosok ke depan, jadi GBC juga membuka istilahnya diskusi supaya teruji bagaimana di GBC apakah dia lulus atau tidak, Maunisa. Jadi bagus sekali karena memang betul di GBC ini bukan hanya segi sosial dan politiknya saja yang digali, tapi dari segi ekonominya, bagaimana pandangan ekonomi, terus dari segi spiritual yang terpenting spiritual. Nah, spiritualnya. Jadi benar-benar sosok leader itu paket lengkap dan siap untuk memimpin di masyarakat. Oke, luar biasa sekali dan menarik sekali. Sebenarnya masih panjang dan masih banyak mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam podcast Rochling ini untuk ketua GBC khususnya. Tapi berhubung waktu dikarenakan ini podcast Rochling ini kan diadakan malam pemirsa. Jadi terbataslah waktunya. Jadi mungkin di lain kesempatan mungkin saja bisa nanti ada perwakilan dari teman-teman anggota dari GBC juga yang kami ajak berdiskusi bagaimana pandangannya ataupun apa yang dia miliki gitu kan di GBC seperti apa, nanti kita akan adakan lagi. Mungkin terima kasih Pak sudah bersedia masuk di channel podcast Rochling. Dan mudah-mudahan ke depan apa yang disampaikan dari Ketua Umum GBC dan harapan-harapannya itu dapat kita rasakan dan manfaatnya bisa semua kita berikanlah di masyarakat. Mungkin itu saja pada malam hari ini cukup sekian dan jangan lupa like dan subrek. Nah itu karena itu wajiblah pemirsa untuk memajukan channel ini sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Unjuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.